Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya abstraksi film. Kali ini, saya membahas sebuah film yang lain daripada yang lain. Film ini mengisahkan tentang sebuah kebun binatang yang mengalami kebangkrutan, sehingga semua aset termasuk hewan yang ada di sana habis terjual. 됩니다. Namun mereka memiliki ide unik, untuk membuat kebun binatang tersebut menjadi viral sehingga ramai pengunjung kembali. Karena mereka kekurangan binatang, semua karyawan berpura-pura menjadi binatang dengan memakai kostum buatan. Banyak tingkah lucu dari mereka, ketika menipu para pengunjung yang datang. Karena sudah penasaran, langsung saja simak video berikut ini. Di awal film, diperkenalkan seorang pegawai sementara di sebuah firma hukum, yang bernama Kang Tae-soo. Setiap hari dia bekerja keras, dengan tujuan agar suatu saat diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. 안녕하십니까, 대표님. Dia tidak mau kalah dengan salah satu teman sekolahnya, yang sudah menjadi pekerja tetap di perusahaan itu. Karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar, terdapat juga isu miring, sehingga di depan kantor sering terjadi demo. Ketika Presiden Huan, bos dari perusahaan tersebut hendak keluar kantor, terjadi kericuhan di depan. Kebetulan Kang Tae-soo melihat kejadian tersebut, dan mencoba menghadang para demonstran untuk melindunginya. Melihat kejadian tersebut, Presiden Huan mengundang Kang Tae-soo untuk berbicara secara pribadi. 전 대표님이 부르셔서. Dia menawari Kang Tae-soo menjadi karyawan tetap di perusahaannya. Namun sebelum itu, dia diberikan tugas mengurus salah satu asetnya, yaitu sebuah kebun binatang. Kang Tae-soo tanpa pikir panjang, langsung mengambil kesempatan emas tersebut. Hari berikutnya, dia langsung menuju tempat tersebut. Namun dia heran, di kebun binatang tersebut tidak ada hewan sama sekali. Kang Tae-soo kemudian berkenalan dengan karyawan di sana. Direktur Seo adalah pemimpin di sana, Han So-won adalah seorang dokter hewan, kemudian Kim Hae-gyung dan Kim Gun-wook adalah staf kebun binatang. 저 여러분들 사표 받으러 온 사람 아닙니다. Mereka di sana menjelaskan, bahwa kebun binatang tersebut sudah diambang kebangkrutan. Kang Tae-soo merasa stres, gara-gara info tersebut. Kesempatan emas untuk mendapatkan jabatan yang lebih bagus semakin menjauh. Pagi harinya, Kang Tae-soo mendapatkan ide cemerlang. 미친 거 아니야? Dia ingin menggunakan hewan palsu di kebun binatang itu, untuk menggantikan binatang yang sudah tidak ada. Mereka semua harus memakai kostum binatang, dan jangan sampai diketahui oleh pengunjung. Secara psikologi idenya memang masuk akal, karena tidak akan ada orang yang berpikir, bahwa ada hewan palsu di sebuah kebun binatang. Mereka menemui seorang pengrajin, untuk membuat beberapa kostum binatang. 됩니다. Kostum yang dibuat adalah beruang kutub, singa, gorila, dan kungkang. Semua karyawan mendapatkan kostum bagiannya. Setelah itu mereka mulai berlatih gerakan, untuk menghayati perannya masing-masing. Tiba saatnya mereka berlatih langsung di lapangan, menggunakan kostumnya. 미안합니다. Sungguh mengenaskan,
mereka tampak seperti hewan yang sedang masuk angin. Ketika kebun binatang dibuka kembali, terdapat rombongan pengunjung, yaitu anak-anak TK dan manula. Kang Tae-soo tampak percaya diri, karena akan mudah menipu orang-orang seperti mereka. Pekerjaan Hye Gi-eung mudah, karena hanya menempel di pohon. Tapi yang jadi masalah adalah, harus menempel di pohon berjam-jam. Han So-won lebih mudah lagi, karena hanya disuruh diam sambil tiduran. Namun ternyata dia alergi bulu, jadi sedikit-sedikit dia menggaruk badannya. Di sini, Gun-wook yang paling mirip dalam menirukan gorila. Mungkin itu sifat alaminya ya? Yang paling parah adalah Direktur Seo, yang memakai kostum beruang kutub. Dia nampak sekali malu-malu, ketika dilihat oleh pengunjung. Tugas Kang Tae-soo adalah mengarahkan, dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dia juga akan memesan satu kostum lagi agar lebih meriah, yaitu jerapah. Sore harinya, Gun-wook melihat Hye Gi-eung menangis. Sepertinya dia habis bertengkar dengan kekasihnya, yang bernama Sung Min. Merasa tidak terima dengan itu, Gun-wook dengan memakai kostum gorila menemui laki-laki tersebut. Tentu saja Sung Min kaget karena tidak mengira ada gorila pergi ke tokonya, dan mengobrak-abrik semua barang di sana. Hari berikutnya, Sung Min ingin menemui Hye Gi-eung. Namun, yang ditemuinya malah seekor kungkang jumbo. Dia langsung mengejarnya, dan berhasil menangkap kungkang tersebut. Tiba-tiba gorila datang, dan menghajar Sung Min. Karena sudah babak belur, mau tidak mau mereka menjelaskan semua rahasianya kepada Sung Min. Hye Gi-eung menyuruh Gun-wook untuk meminta maaf pada Sung Min. 한 번만 용서해 주십시오. Malam harinya, Kang Tae-soo ingin mengambil pesanan kostum jerapahnya. Namun si pengrajin sudah menghilang, karena dikejar-kejar pinjaman online. Kostum yang dipesannya, baru jadi kepalanya saja. Dan tak kehilangan ide, hanya kepala jerapah saja yang diperlihatkan di kebun binatang. 있던데 어디 아픈가? Direktur Seo jatuh sakit secara mental dan fisik, karena memaksakan dirinya menjadi beruang kutub. Sekarang dia mengerti betapa stresnya perasaan Black Nose, yang sebelumnya di sana. 괜찮아. Black Nose adalah nama salah satu beruang kutub, yang masih disimpan di kebun binatang itu. Dia menjadi liar, setelah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pengunjung. Mau tidak mau, Kang Tae-soo menggantikannya memakai kostum beruang. Sekarang dia baru tahu, perlakuan beberapa pengunjung yang tidak baik kepada hewan di kebun binatang. Pantas saja, Direktur Seo merasa tertekan. Karena cuaca sangat panas, dia mencoba minum air. Namun karena habis, mau tidak mau dia meminum soda yang dilempar oleh pengunjung. Beberapa pengunjung melihat kejadian itu. Mereka memposting keunikan tersebut di media sosial, yang akhirnya menjadi viral. Kesempatan itu dimanfaatkan mereka, untuk menarik lebih banyak pengunjung ke sana. 오래 기다리셨죠? 이제 나오거든요. 다들 조금만 진솔을 지켜주세요. Dengan pertunjukan utamanya yaitu, sang beruang kutub peminum soda. Semua pengunjung bersorak seperti melihat sirkus. Hari-hari berikutnya, pengunjung semakin banyak dan memecahkan rekor pengunjung terbanyak. Semua karyawan terlihat senang, dan mengucapkan terima kasih pada Kang Tae-soo. Presiden Hwan mendengar berita tersebut, dan memanggil Kang Tae-soo ke kantor pusat. 나는 JH M&A 파트 변호사야. Sesuai janjinya, dia diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaannya.
Dia juga memberitahu bahwa kebun binatang tersebut sudah laku dijual dan akan dibangun sebuah resort. Kang Tae-soo merasa kaget dan tidak percaya mendengar hal tersebut. Ketika akan memberitahukan kebenaran pada seluruh karyawan kebun binatang, Kang Tae-soo malah mendapatkan kejutan dari mereka. 강아지한테 고마워서 Semua menyambutnya dan mengucapkan terima kasih karena sudah membangkitkan kebun binatang ini. Kang Tae-soo menjadi bingung dan tidak tega memberitahukan yang sebenarnya. Melihat kebahagiaan mereka semua, dia hanya diam saja. Namun, salah satu karyawan sudah mengetahui berita tersebut dari internet. Mau tidak mau Kang Tae-soo membenarkan hal tersebut. Akhirnya, dia menceritakan semua hal yang dia ketahui. Semua orang di sana tampak sedih, dan akhirnya pergi. Mimpi dari Kang Tae-soo menjadi kenyataan. Namun, hati kecilnya terasa sedih. Karyawan kebun binatang tetap berusaha mempertahankan tanah tersebut. Mereka menyebarkan selebaran untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. 내가 어떤 사람인데? Min Chae-young, bos perusahaan yang membeli tanah itu merasa terganggu dengan tindakan tersebut. Akibat dari pernyataan tersebut, nama baik dia tercoreng. Karena dia adalah seorang anggota Greenpeace. Presiden Huan diberi waktu untuk membereskan masalah itu. Sung Min yang memiliki dendam dengan mereka semua, bertemu dengan Presiden Huan. Dia memberitahukan bahwa seluruh binatang di sana adalah hewan palsu, alias orang yang menyamar menjadi hewan menggunakan kostum. 저쪽입니다. Presiden Huan dan asistennya langsung ke kebun binatang untuk memastikan informasi tersebut. Kang Tae-soo yang mengetahui hal tersebut langsung menyusul mereka. Presiden Huan ingin langsung memeriksa beruang kutub yang menjadi viral tersebut di belakang layar. Han So-won mencoba menghalangi mereka, namun langsung diterobos saja. Namun yang dilihatnya malah Black Nose, beruang asli dari kebun binatang tersebut. Bos Huan mencoba membebaskan Black Nose, karena dia pikir itu adalah manusia yang memakai kostum. Dengan percaya diri, dia mencoba menantang beruang itu. Tentu saja dia langsung ditabrak dan diinjak-injak. Untuk menyelamatkan nyawa Presiden Huan, Kang Tae-soo menggunakan kostum beruang untuk menarik perhatian Black Nose. Kostum Kang Tae-soo mulai sobek-sobek, dan dilihat oleh semua pengunjung. Untungnya, nyawa dia masih selamat. Sekarang, semua pengunjung sudah mengetahui kebenarannya. Semua karyawan sudah pasrah. Namun lagi-lagi Kang Tae-soo memiliki ide brilian. 책임지고 우리 동물원 살리겠습니다. Dia menemui Min Chae-young, konglomerat yang membeli tanah ini. Dia memberikan sebuah ide untuk memperbaiki citra dirinya, sekaligus tetap menjalankan proyeknya. Idenya yaitu membuat resort dengan konsep ekologis, yaitu resort yang di dalamnya terdapat hewan-hewan yang bebas lepas. 좋은데? Sehingga menyatukan antara manusia dengan alam, dan dinilai ramah lingkungan, sesuai dengan citranya. Semua karyawan kebun binatang, diangkat menjadi karyawan di bawah perusahaan tersebut. Dan untuk Black Nose, dia dikembalikan ke habitat aslinya, yaitu di Kanada. Sekian pembahasan film tentang kebun binatang yang berisikan hewan jadi-jadian ini ya.
Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.